Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Rian Lavinci Sinaga, dan ini adalah kelompok saya. Ada Arvin Fikri Panggabean, lalu ada Seteri Arseno. Next. Lalu selanjutnya kami akan membahas soal PT Produk Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF. Itu adalah nama perusahaannya. Lalu untuk PT itu sendiri, itu adalah salah satu perusahaan makanan terbesar di Indonesia. Lalu perusahaan ini memiliki berbagai lini bisnis, termasuk produksi mie instan, produk susu, makanan ringan, bumbu masak, nutrisi dan makanan khusus, serta produk minuman. Lalu produk INDF itu sendiri itu juga mempunyai segmen usaha agribisnis, yaitu agribisnis, distribusi dan budidaya serta pengelolaan tepung terigu. Nah, family produk yang dipilih itu adalah kategori produk itu mie instan, lalu merek produk itu Indomie. Next. Lalu berikut adalah peralaman permintaannya dari penyesuaian data permintaan sampai peralaman permintaan. Nah, dari hasil peramaan menggunakan metode moving average, kita dapat melihat bahwa metode ini menghasilkan nilai rata-rata permintaan yang cukup mendekati data aktual pada beberapa periode. Metode moving average cocok digunakan karena data permintaan tidak menunjukkan tren naik atau turun yang signifikan dan lebih cenderung stabil dengan fluktuasi kecil. Next. Lalu berikut adalah tabel this seasonalized demand city, lalu moving average. Nah, di sini peralaman permintaan untuk 12 periode ke depan. Nah, dengan melakukan diasonalisasi data permintaan dan menggunakan metode moving average, kita bisa memprediksi permintaan produk Indomie untuk 12 periode ke depan dengan lebih akurat. Lalu data ini itu bisa digunakan untuk perencanaan agregat, pengelolaan persediaan, dan strategi manajemen rantai pasok lainnya. Next. Nah, lalu biaya tenaga kerja reguler itu $20 per jam. Nah, lalu untuk biaya lembur $30 per jam, biaya subkontrak $40 per unit, biaya hiring $50 per pekerja, dan selanjutnya. Lalu pemilihan strategi itu menggunakan dari perhitungan kuantitatif, strategi hybrid seringkali memberikan hasil optimal dengan mempertimbangkan biaya dan kemampuan menyesuaikan fluktuasi permintaan. Lalu aggregate planning menggunakan programa linear membantu menentukan jumlah produksi reguler, lembur, subkontrak, serta kebutuhan hiring dan layoff untuk meminimalkan biaya dengan mempertimbangkan skenario perubahan biaya dan ketentuan dari catatan. Kita dapat memilih strategi yang paling sesuai untuk mengoptimalkan biaya dan fleksibilitas produksi. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah promosi. Jadi promosi yang diadakan itu ada 3 macam. Yang pertama besarannya persentase diskon dan besarnya forward buy. Besar persentase diskon, jadi misalnya perusahaan memberi diskon sebesar 10%. Nih. Diskon yang diberikan itu 10% harga normal produk dengan harga normal $50 dan normal $5. Harga setelah diskon jadi $45. Forward buy. Forward buy itu meningkatkan permintaan sebesar 20% selama periode promosi. Jadi ada kenaikan permintaan selama promosi itu 30%. Nah, permintaan normal itu 10.000 unit per bulan atau 10.000 box per bulan. Jadi permintaan selama promosi itu 10.000 box dikali 1 plus 0,3 atau 30% dari unit sebelumnya, yaitu 1.300 unit. Yang kedua, waktu pelaksanaan promosinya itu dijalankan selama 1 bulan. Yang ketiga, faktor yang dipertimbangkan dalam waktu pelaksanaan promosi. Yang pertama faktor permintaan pasar, lalu ada biaya inventory, dan biaya kapasitas. Khususnya biaya kapasitas karena biasanya ketika ada promosi itu ada lembur atau tambahan subkontrak. Jadi yang dapat lebih rendah selama berbulan-bulan dengan permintaan tinggi. Margin produk dengan margin tinggi lebih menguntungkan untuk dipromosikan. Lalu di sini ada kebijakan persediaan. Yang pertama ada data permintaan, lalu yang kedua kebijakan persediaan. Lalu ada perhitungan kebijakan persediaan dengan reorder point 9.100 unit dengan kuantitas pemesanan EOQ-nya itu adalah akar 2DS per H, di mana D sama dengan 1.300 unit per bulan, lalu S sama dengan $100, dan H sama dengan 20% dikali $50 sama dengan $10.
Jadi perhitungan EOQ yang kita dapat yaitu akar dari 2 dikali 13.000, maaf, dikali 100 per 10, sama dengan akar dari 260.000 atau sama dengan 510 unit atau 510 box. Jadi kebijakan yang harus ditetapkan, yang pertama adalah safety stock 2.600 unit, yang kedua adalah reorder point 9.100 unit, dan EOQ sebanyak 510 unit. Lalu analisis in-house versus outsourcing. Jika perusahaan memiliki sumber daya yang cukup dan ingin mempertahankan kontrol penuh atas proses produksi, in-house bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Jika perusahaan ingin mengurangi biaya tetap dan mengakses keahlian khusus, outsource adalah pilihan yang lebih efisien. Lalu kebijakan pricing. Yang pertama, konsumen loyal. Karakteristik konsumen yang lebih sering membeli produk atau cenderung tidak terlalu sensitif terhadap harga dan mencari nilai jangka panjang. Strategi pricingnya itu ada diskon loyalitas, program keanggotaan, dan bundle pricing. Yang kedua ada konsumen kurang loyal. Karakteristiknya konsumen yang jarang membeli produk dan lebih sensitif terhadap harga. Strategi pricingnya itu ada diskon promosi, penawaran terbatas, dan harga kompetitif. Baik, sekian presentasi dari kami. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.